Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya membeli Xperia XZ2 Premium dari toko HP ku Semarang. Nih, kalian bisa cari di Shopee ataupun di Tokopedia. Nah, unit kali ini saya beli, itu saya minta yang mulus, super mulus like new, dengan harga di kisaran 2.080.000-an. Kalau ini tadi saya ongkirnya pakai GoSend ya, supaya cepat nyampe. Itu ongkirnya sekitar 30.000 karena masih dalam kota Semarang. Nah, ini sekarang kita langsung buka aja bagaimana unitnya, karena saya penasaran sebenarnya XZ2 Premium itu kayak gimana sih bedanya dengan XZ2 atau XZ3 yang biasa. Itu adalah untuk spek ya, di RAM-nya itu berbeda, dan saya ingin tahu performanya. Tapi memang ini karena sebenarnya alasannya yang lain juga, karena Google Pixel 3 saya itu udah laku. Kemarin ada yang nawar mau beli, katanya butuh buat potret pekerjaannya dia. Ini saya beli, akhirnya saya ganti pakai XZ2 Premium. Oke, ini unitnya. Kebalik. Oke, setelah memegang Pixel 3 dan pegang ini, rasanya gede banget, lebar banget ya. Walaupun ini aspek rasionya 16:9. Ya, untuk fisik sesuai pesanan, ini benar-benar like new. Nggak ada lecet sama sekali. Kita langsung nyalain aja ya. Oke, semoga normal. Ini Xperia XZ2 Premium termasuk yang lagi banyak dicari juga untuk saat ini, karena harganya udah turun. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 5-6 bulan yang lalu, itu harganya masih 2,8 juta, bahkan menyentuh 3 juta. Nah, sekarang untuk XZ2 ini saya update harga ya. XZ2 itu harganya sudah menyentuh angka 1.400.000-an. Untuk yang mulus like-nya itu di angka 1,7. XZ3 itu harganya 2.200.000 sampai 2.300.000-an. Dan untuk XZ2 Premium ini bervariasi harganya dari 2.080.000 sampai 2.400.000, bergantung dengan kondisi, kelengkapan, serta garansi yang diberikan. Nah, ini kita lihat. Jadi untuk di HP ku Semarang itu dia tidak, saya udah 2 kali beli sana ya, 3 kali malah, XZ1, XZ2 dan ini XZ2 Premium, dia tidak menghapus bloatware yang ada. Jadi tapi kita bisa hapus atau nonaktifkan. Nah, kalau di Bank Beno itu semuanya dihapuskan. Jadi kayak bloatware apa itu udah nggak ada. Nah, itu kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau kalian mau beli ya silahkan pilih seller yang menurut kalian lebih nyaman. Kalian lebih nyaman di mana? Untuk kualitas barang, saya pernah beli di Bistore, saya pernah beli di Bank Beno, saya pernah beli di HP ku Semarang juga. Untuk ketiga seller itu, kalau kalian misalnya langsung datang ke tempatnya, itu kalian bisa milih. Ya, semuanya welcome ya, baik-baik saja. Oke teman-teman, ini nanti akan saya cek bagaimana reviewnya untuk HP ini, apakah nyaman atau enggak. Ini overall saya suka banget sih ngeliat langsung, karena selama ini saya ngelihatnya itu hanya di video YouTube ya, jadi saya hanya lihat reviewnya saja. Nah, ini langsung pegang, ini rasanya bener-bener mewah ya, terutama untuk bodinya. Ini kaca, ini kameranya ini mantep banget. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Saya hanya ingin pamer ya, ya enggak juga sih sebenarnya, tapi yang jelas video ke depan saya akan banyak update untuk HP ini, nyaman atau enggak, tes game, tes Antutu, tes kamera, terus banyak lah ya intinya, tes Instastory juga, itu yang banyak ditanyain di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya setting-setting tadi, saya install beberapa aplikasi. Ini sekarang kita lihat untuk Xperia XZ2 Premium. Saya mau bahas spesifikasinya dulu.
Yang pertama adalah untuk chipsetnya ini menggunakan Snapdragon 845. Ini sama persis dengan yang digunakan di Xperia XZ3, XZ2, dan Google Pixel 3. Google Pixel 3 ini hanya di downgrade untuk kecepatan atau ya kekuatan chipsetnya lah ya. Jadi dia nggak bisa boost dengan kecepatan yang sama dengan ini. Untuk baterai ini di angka 3540 mAh. Untuk kamera ini mempunyai setup dual kamera ya. Yang kamera utama itu kamera normal 19 megapiksel sama dengan yang digunakan di Xperia XZ2 maupun XZ3. Dan kamera berikutnya ini yang kedua adalah kamera monokrom. Ini bisa dilihat speknya di sini ya. Untuk selfie kameranya ini resolusinya jauh lebih tinggi dari XZ2, yaitu 13 megapiksel, kalau XZ2 itu 5 megapiksel. Yang istimewa dari HP ini ya, kenapa bisa disebut premium, sebenarnya hanya di layarnya aja sih. Soalnya kalau kita compare antara XZ2 dan XZ2 premium ini nggak begitu banyak, terutama di bagian layar saja sih yang menurut saya signifikan perbedaannya. Yang mana XZ2 premium ini justru menggunakan rasio layar 16:9, tetapi dengan bodi yang justru melebar ya, sehingga tetap terkesan lebar, terus luas juga. Ya hanya saja jadi korbannya adalah untuk ini ya, dagu dan ininya ya, jidatnya jadi terlihat sangat lebar, tapi nggak masalah. Dan untuk resolusi layarnya ini secara spek di sini tertulis ini sampai 4K resolusinya dengan density-nya itu sampai 765 ppi. Tetapi setelah banyak yang mencoba apakah resolusinya benar sampai 4K, jadi ternyata 4K-nya itu hanya bisa dinikmati ketika kalian menonton misalnya di YouTube untuk resolusi 4K, video 4K, atau melihat di file media atau di gambar. Jadi kalau kalian lihat foto dan resolusinya itu bisa penuh sampai 4K, sehingga ini termasuk layar adaptif ya. Jadi kita nggak khawatir baterainya bakal boros banget karena selalu menampilkan konten 4K. Nah, berikutnya impresi saya ya, pertama megang HP ini cukup mewah memang, dilihat dari manapun ini cukup mewah. Bodinya ini depan belakang kaca ya, Gorilla Glass 5 depan belakang. Ini kalau kalian mungkin pegang HP yang ringan terus disuruh pakai HP ini berjam-jam ya, kayaknya bisa langsung pegel di tangannya. Soalnya ini berat banget karena ini framenya metal ya. Dan baterainya ini meskipun kalau sekarang ukurannya kecil karena sudah banyak yang di atas 5000 mAh, ini ukurannya hanya 3500, tapi menurut saya ini salah satunya baterai ini punya andil yang cukup besar sehingga bodinya ini cukup berat. Ini kayaknya lebih dari 200 gram deh. Lalu untuk fitur-fiturnya ya kurang lebih sama dengan Xperia XZ2 dan XZ3. Kalau ini karena defaultnya ya kebanyakan, atau HP Xperia XZ2 Premium kebanyakan yang beredar di pasaran itu menggunakan RAM 6GB. Ini jauh lebih lancar ketika digunakan untuk multitasking. Jadi kalau kalian pindah-pindah aplikasi kayak gini, ini jauh lebih lancar daripada XZ2. XZ2 yang pernah saya pakai itu sesekali mengalami stuttering ya, sehingga aplikasi yang sudah lama di belakang kayak gitu nanti ketika dibuka dia relock ulang, terutama game ya. Tapi ini saya belum coba apakah RAM 6GB-nya itu sesuai dengan harapan atau enggak. Yang jelas kebanyakan HP yang RAM 6GB akan lebih optimal untuk multitaskingnya. Nah, di HP ini juga untuk Mobile Legends ya, untuk game terutama, itu grafik ultranya itu bisa terbuka, bisa terunlock. Kalau di XZ2 biasa kan belum bisa. Nah, jadi di sini udah bisa. Dan nanti saya akan review secara terpisah deh untuk performa gamingnya juga. Saya juga mau tes Antutu nih, kayaknya tes ini Antutu ini cukup menarik sih, karena ini skornya tuh ngalahin HP mid-range yang sekarang. Tinggal performa sama baterainya aja ini boros apa enggak. Saya rasa sih standar-standar aja ya untuk baterai. Jadi nggak terlalu boros juga nggak terlalu irit-irit banget. Nah, untuk kualitas speaker nih ada dua. Jujur kalau dibandingkan dengan Google Pixel 3, ini suaranya jauh di bawahnya. Ini cempreng banget, terus cenderung agak mendem gitu ya suaranya. Kalau Pixel 3 itu
suaranya seimbang, dari bassnya, treble-nya, vokalnya itu benar-benar seimbang. Meskipun bodinya kecil tapi dia punya power yang cukup bertenaga ya. Kalau ini saya rasa agak gimana gitu, speakernya agak kecil gitu ya. Tapi yang enak di sini adalah front facing. Jadi semuanya menghadap ke depan. Ketika kalian main game kayak gini, seolah-olah suaranya ditembakkan ke muka. Jadi nggak kayak di samping sini, nggak ada potensi untuk ketutup oleh tangan atau jari kita. Oke teman-teman, itu impresi awal saya. Apakah nanti ada kendala atau tidak, saya akan sampaikan di pemakaian 1 minggu lah paling enggak ya, sehingga nanti bisa tahu nih ini cocok nggak dibeli di tahun 2021. Mengingat harganya udah turun banget ini, sehingga teman-teman yang mau beli HP ini punya pertimbangan lebih dan tidak kayak kucing-kucingan gitu ya belinya, sehingga kalian membeli dengan sadar diri. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.